Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 878. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ditangani satu demi satu dan Qingchen juga yang lainnya memasuki rumah Guang Han dan mendiskusikannya. Meskipun perang telah selesai, nyatanya krisis belum bisa disebut mereda, bahkan mungkin akan semakin dahsyat. Qingchen, meskipun kita menang kali ini, Anda tahu bahwa krisis rumah Guang Han kami sebenarnya lebih besar. Tetapi krisis rumah Guang Han kami sekarang baik-baik saja. Namun, sekarang jika Anda bertanya kepada Han Tian, hampir tidak ada kekuatan yang dapat memberi saksi kepada kita. Tetapi Anda bahkan lebih berbahaya, kata penguasa rumah Guang Han. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kali ini pertemuan tertutup, hanya ada beberapa orang di tengah istana Guang Han. Aku tahu, kata Qingchen. Dia sedikit tersenyum. Karena kekuatan tempur yang mengerikan yang aku tunjukkan sebelumnya itu akan menarik banyak mata dari surga. Jenius di puncak setengah langkah guru suci dapat membunuh puncak tahap awal guru suci. Banyak yang akan ingin membunuhku dan ingin mendapatkan rahasia milikku, walaupun aku bisa menjadi pilar umat manusia di masa depan. Mendengar itu, guru suci Yao Guang dan penguasa rumah Guang Han terkejut. Qingchen benar-benar tahu. Selain itu, tidak hanya master manusia di surga yang akan menargetkan saya, bahkan iblis di dunia iblis juga akan menargetkan saya, ingin membunuh saya. Karena begitu saya dewasa, saya pasti akan membawa ancaman besar bagi iblis, kata Qingchen. Mendengar itu, penguasa rumah Guang Han dan juga Menteri Tianjuo saling memandang. Mata Qingchen memang sangat ganas karena apa yang akan dihadapi Qingchen selanjutnya bukan hanya beberapa master manusia yang memiliki hati jahat, tetapi juga para penguasa ras iblis. Karena begitu ras iblis mendapatkan berita ini, mereka pasti akan menargetkan Qingchen dan mencekik kejeniusan manusia ini. Penguasa rumah Guang Han merasa lega dengan temperamen Qingchen. Setidaknya Qingchen tidak terlalu naif. Tapi menurut informasi yang saya tahu kali ini, banyak pasukan Han Tian bertindak menyerang rumah Guang Han saya. Nyatanya itu bukan tindakan dari rumah Raja Renwang. Sebenarnya ada kekuatan lain di belakang mereka, kata penguasa rumah Guang Han. Aku juga tahu ini, kata Qingchen. Dia mengangguk. Penguasa rumah Guang Han melihat ke atas. Apakah kamu juga tahu ini? Ya, aku juga tahu bahwa kekuatan ini sebenarnya adalah Yomi Mansion. Kali ini ditujukan ke rumah Guang Han kita. Tampaknya itu adalah rumah Renwang, tetapi sebenarnya itu adalah rumah Yomi Mansion dari alam surga timur, kata Qingchen. Dia berkata lagi. Mendengar itu, penguasa rumah Guang Han tidak bisa menahan napas dan Qingchen benar-benar tahu banyak. Dia juga tahu dari Wei Shiqing dan yang lainnya bahwa rumah Raja Renwang sebenarnya telah berkolusi dengan rumah Yomi Mansion. Dan Yomi Mansion ingin mengintegrasikan seluruh alam surga timur dan memerintah semua alam surga timur. Saya juga telah melaporkan masalah ini ke Tianjuo, tetapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Yomi Mansion terlibat. Dan Tianjuo tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Yomi Mansion dan tidak mungkin mendapatkan dukungan, kata guru suci Yao Guang. Itu normal. Anda juga harus tahu bahwa Yomi Mansion sebenarnya berkolusi dengan ras iblis, namun masih belum ada bukti. Qingchen tertawa. Tuan Menteri, apakah Anda mengirimkan berita itu tetapi segera itu ditekan oleh Tianjuo? Bagaimana Anda tahu? Kata guru suci Yao Guang. Dia terkejut. Kali ini dia pergi ke markas tidak hanya untuk mencari cara untuk membantu Qingchen, tetapi juga untuk menyampaikan beberapa informasi yang diperoleh oleh Zhao Sheng dan yang lainnya dari ujian percobaan. Tetapi tim manajemen senior Tianjuo tidak menerimanya. Qingchen tidak menjelaskan, akan tetapi Qingchen ingat dari kata-kata menara suci kuno Qi Ling. Qingchen tahu bahwa beberapa Tianjuo tingkat tinggi sebenarnya telah disusupi oleh iblis. Terlebih lagi, Tianjuo tampaknya menyendiri dan merupakan kekuatan tertinggi alam surgawi. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada alam surgawi.
Namun kata-kata guru suci Yao Guang juga membuat Qin Chen lebih yakin bahwa Tianjuo memang disusupi oleh ras iblis, seperti yang dikatakan oleh roh artefak menara suci kuno waktu itu. Kalau tidak, meskipun tidak ada bukti, itu tidak akan langsung ditekan. Tapi Qin Chen, aku benar-benar ingin tahu apakah kamu berkolusi dengan ras iblis, kata guru suci Yao Guang seraya menoleh. Tuan Menteri, bagaimana menurutmu, kata Qin Chen seraya memandang sisi lain dengan acuh tak acuh. Guru suci Yao Guang melirik Qin Chen untuk sesaat, tapi kemudian dia menghela napas lega. Saya tahu bahwa Anda tidak akan mungkin menjadi mata-mata ras iblis. Qin Chen berkolusi dengan iblis, ujian surgawi, kata Yuqiansu. Dia menoleh dengan bingung. Dia baru saja meninggalkan retret dan segala sesuatu tentang Qin Chen di surga tidak begitu jelas. Selanjutnya penguasa rumah Guanghan itu segera menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Qin Chen selama di surga. Chen Shao, kamu menemukan Chen Sisi, kata Yuqiansu. Dia tiba-tiba bersemangat. Setelah mereka bertiga bubar, dia dan Jiruyu bergabung dengan rumah Guanghan. Tetapi Chen Sisi tidak ditemukan. Dia khawatir sepanjang waktu. Dan sekarang dia akhirnya mendengar berita tentang Chen Sisi. Betapa tidak bersemangatnya dia. Qin Chen tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya. Chen Sisi menerima warisan khusus dalam ujian surgawi. Saya tidak tahu persis di mana itu sekarang, kata Qin Chen. Saudari junior, apakah kamu kenal orang itu? Kata penguasa rumah Guanghan seraya menatap Yuqiansu dengan heran. Dia mengira Chen Sisi dan Yuqiansu tidak mengenal satu sama lain. Tetapi dia tidak berharap. Ternyata mereka mengenal satu sama lain. Tentu saja Chen Sisi dan Jiruyu adalah saudara perempuanku, kata Yuqiansu. Ngomong-ngomong Qin Chen, di tempat ujian surgawi, apakah kamu membunuh Dong Huang Jueyi, Jugesu, Yao Ming, dan yang lainnya? Kata guru suci Yao Guang. Hal ini juga menyebabkan kekacauan di surga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar itu Qin Chen mengangguk, mendesis. Guru suci Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Qin Chen terlalu gila. Meskipun semua kekuatan utama tidak akan dapat secara langsung menyelidiki semua yang terjadi di tanah percobaan surgawi, tetapi peringkat absolut Kaisar Timur juga merupakan kekuatan utama. Itu jenius teratas. Bunuh saja seperti ini. Akan aneh jika tidak menjadi sasaran. Pantas saja Yomimansen mengincar rumah Guanghan, kata guru suci Yao Guang. Dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya beberapa sampah. Bunuh jika kamu ingin membunuhnya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Ada alasan konflik lain antara dirinya dan Yao Mimansen, tetapi secara alami Qin Chen tidak akan menjelaskan hal-hal ini. Jika kamu seperti ini, pasukan utama pasti akan menatapmu dan Yao Mimansen pasti tidak akan pernah menyerah. Sekarang berita kepulanganmu pasti akan menyebar. Kemudian jika kamu tetap tinggal di rumah Guanghan, itu akan menjadi lebih berbahaya. Bagaimana jika kamu pergi ke markas Tianjuo? Di sana kamu pasti akan aman, kata guru suci Yao Guang. Akan tetapi mendengar itu Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tianjuo tingkat tinggi, mungkin ada banyak yang telah disusupi oleh iblis. Pergi ke sana, maka mungkin itu akan lebih berbahaya. Markas besar Tianjuo, murid ini belum ingin untuk pergi ke sana, kata Qin Chen. Mengapa kamu tidak ingin pergi? Kata penguasa rumah Guanghan. Dia dan guru suci Yao Guang keduanya melihat ke atas dengan bingung. Menurut mereka, kembali ke markas besar Tianjuo adalah cara teraman dan yang paling aman. Menghindar bukanlah gaya murid, kata Qin Chen dengan mata yang dingin, dan cahaya dingin mekar dari matanya. Yao Mimansen telah menargetkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa pergi? Tentu saja prioritas utama sekarang adalah meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Akan tetapi apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen saat ini adalah sumber daya pena suci tingkat guru suci. Saat ini satu-satunya cara jika Qin Chen ingin mendapatkan pena suci tingkat guru suci adalah dengan pergi ke pasukan utama dan menjarah pena suci tingkat guru suci milik mereka. Apakah kamu akan pergi ke rumah Renwang dan kekuatan besar lainnya untuk menjarah sumber daya mereka? Kata guru suci Yao Guang. Dia dan yang lainnya terkejut. Tidak, ini bukan aku saja, tetapi kita, kata Qin Chen. Dia berkata dengan enteng. Dia kemudian memandang penguasa rumah Guanghan. Saya hanya membutuhkan pena suci dari pasukan utama. Adapun banyak kekuatan, di antara kekuatan utama dan wilayah yang tak terbatas. Saya membutuhkan penguasa istana Guanghan untuk mengambil alih. Tentu saja,
Papilun candi saya juga akan membantu penguasa rumah Guanghan dan berkembang ke seluruh surga. Mendengar itu, penguasa rumah Guanghan tercengang, memintanya untuk mengambil alih beberapa kekuatan besar seperti rumah Renwang, rumah Suiyang, sekte Senjao Jiao, dan rumah Yuming. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya sebelumnya. Akan tetapi ketika Qin Chen menyebutkannya, hatinya langsung tergerak. Penguasa rumah Guanghan, aku tahu kamu selalu sabar, tetapi kesabaran hanya bisa membuatmu terus mengintai. Jika kamu benar-benar ingin menerobos dan meningkatkan kekuatanmu, kamu harus terus menjarah sumber daya. Seniman bela diri meningkatkan kultivasi seperti perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, maka Anda akan mundur, kata Qin Chen. Penguasa rumah Guanghan itu berpikir sejenak dan akhirnya tersenyum. Hahaha, oke, Qin Chen, maka saya akan mengikuti Anda dan juga saudari Yukiansu. Penguasa rumah Guanghan menunjukkan senyuman. Dia tiba-tiba memikirkan guntur di tubuh Qin Chen. Jika tebakannya itu benar, maka mengikuti Qin Chen, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Apalagi kalaupun gagal, apa yang bisa dipertimbangkan? Dia telah bersabar sebelumnya, tetapi apa hasil dari kesabarannya itu? Itu hanya mendapat penindasan dari banyak kekuatan di Hantian. Menarik, kata guru suci Yao Guang. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia juga tersenyum menunjukkan kegembiraan. Selanjutnya Qin Chen melakukan apa yang dia katakan, menggelegar. Keesokan harinya, rumah Guanghan yang dipimpin oleh penguasa rumah Guanghan dan tim orang-orang kuat itu menuju ke rumah Renwang dengan cara yang perkasa. Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya pergi ke rumah Renwang, semua yang terjadi di rumah Guanghan juga dengan cepat menyebar. Kecepatan penyebaran ini mencengangkan di Wen Hantian, dan kecepatan transmisi berita ini jauh lebih cepat daripada yang dipikirkan oleh Qin Chen dan yang lainnya. Boom, satu batu menyebabkan 1000 gelombang, dan seluruh Hantian menjadi sensasi. 5 kekuatan utama menyerang rumah Guanghan. Sungguh berita yang mencengangkan. Dalam sekejap, seluruh Hantian terguncang dan semua orang tercengang. Semua orang membicarakan tentang penguasa rumah Renwang yang mengambil 4 kekuatan utama sekte Senjao Jiao, rumah Suiyang, rumah Yuming, dan juga rumah Tianshan. Mereka semua menyerang rumah Guanghan. Akan tetapi, hasilnya adalah pemusnahan dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Selain itu, semua orang juga mendengar bahwa yang telah membantai mereka semua adalah seorang murid yang bernama Qin Chen, yang juga telah mendapatkan warisan dari Yang Mulia Api Langit di ujian surgawi sebelumnya. Semua jenis berita ini menyebar untuk sementara waktu dan seluruh tempat mendidih. Apalagi setelah mengetahui bahwa penguasa rumah Renwang dan yang lainnya dipenggal oleh Qin Chen, mereka semua tercengang. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang, yaitu bagaimana mungkin. Mereka semua dengan gila-gilaan mengaktifkan departemen intelijen mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Selain itu, berita ini juga berpusat di Wen Hantian dan menyebar dengan liar ke beberapa langit di sekitarnya. Dan saat Hantian pasukan utama dikejutkan dengan berita tersebut, saat ini pasukan rumah Guanghan di bawah kepemimpinan penguasa rumah Guanghan dengan cepat mendekati rumah Renwang. Di kapal perang tertentu, Qin Chen memasuki cakram Gyo Qiankun dan mulai mengumpulkan rampasannya. Setelah ahli teratas seperti penguasa Raja Renwang, Guru Suci Peihong, dan 3 penatua dari rumah Renwang dipenggal oleh Qin Chen hanya mengumpulkan tubuh mereka ke dalam cakram Gyo Qiankun, tetapi tidak menjelajahi harta spesial mereka sama sekali. Dan sampai saat ini, Qin Chen baru punya waktu untuk mulai menjelajah. Tiba-tiba Qin Chen mulai mencari harta demi harta milik mereka semua. Qin Chen pertama-tama mengambil semua harta spasial, kemudian disempurnakan, lalu diintegrasikan ke dalam cakram Gyo Qiankun. Gemuruh, selanjutnya semua harta karun terbang keluar dari mayat Guru Suci Peihong, penguasa rumah Tianshan, dan juga yang lainnya. Penguasa rumah Tianshan, Guru Suci Peihong, dan yang lainnya semuanya pernah menjadi penguasa sebuah rumah besar. Berapa banyak harta yang ada? Setiap orang telah berbisnis selama bertahun-tahun. Mereka telah menguasai kekuatan masing-masing pemerintahan, menjarah di mana-mana, dan tubuh setiap orang adalah rumah harta karun. Dan sekarang semuanya telah dibersihkan oleh Qin Chen dan dijarah oleh Qin Chen. Qin Chen menemukan ribuan pena suci kuno dari beberapa penguasa istana itu. Itu semua adalah pena suci kuno bermutu tinggi dari tingkat surgawi.
serta berbagai pena suci kuno setengah langkah guru suci. Dan ada ratusan di antaranya. Yang lebih menakutkan adalah asal-usul guru suci yang terkandung di dalam tubuh mereka. Dengan prinsip guru suci, akarnya seperti rantai, sebening kristal, dan mengandung esensi paling kuat dari guru suci. Segera prinsip-prinsip guru suci ini mulai digunakan oleh Qin Chen, dan dia menggunakan teknik perbaikan langit untuk menyempurnakannya, untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Yao Ming dan yang lainnya juga dipanggil oleh Qin Chen. Mereka semua duduk bersila satu persatu, menyempurnakan hukum guru suci ini satu sama lain. Saya melihat Qin Mo, Yao Ming, Su Kuan, Tu Moyu, Ling Yuan, dan Murong Bingyun duduk bersila. Tubuh mereka bersinar dengan aura berbagai hukum guru suci di atas kepala mereka. Satu persatu tahu guru suci terus melonjak, masing-masing dari mereka hampir memasuki ranah guru suci. Faktanya dengan kekuatan asli dari pohon iblis 10.000 alam dan juga menyerap esensi dari ahli guru suci, membuat hukum guru suci Yao Ming dan yang lainnya itu telah mencapai puncaknya. Selama ada pena suci kuno yang cukup, Qin Chen akan dapat yakin untuk mengizinkan semua orang ini untuk menerobos ranah guru suci pada saat yang sama. Saat ini di samping Yu Qiansu juga tercengang di saat melihat para master ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen akan memperbudak begitu banyak master dan bahkan anggota ras iblis. Yang lebih mengejutkannya adalah Murong Bingyun juga ada di sini. Bingyun telah melihat saudari Yu Qiansu. Ketika Murong Bingyun melihat Yu Qiansu, dia segera datang untuk memberi hormat. "Chen Shao, apakah kamu memperbudak Murong Bingyun?" kata Yu Qiansu. Dia mengerutkan kening. Murong Bingyun juga baik padanya. Murong Bingyunlah yang berbicara di awal dan mengizinkan penguasa rumah Guanghan untuk menerimanya dan Jiruyu. Dia bahkan memberi Murong Bingyun slip giok untuk berkomunikasi dengan Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen sebenarnya memasukkan Murong Bingyun di dalam cakram giok Qian Kun. Dan oleh karena itu dia secara naluriah berpikir bahwa Qin Chen mungkin memperbudak Murong Bingyun. "Oh, dia tidak diperbudak olehku, tetapi aku meninggalkan jejak jiwa di tubuhnya dan juga membiarkannya menyerap asal-usul pohon iblis dari 10.000 alam. Jika dia berani mengkhianatiku, maka dia akan tahu akibatnya," kata Qin Chen. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia sama sekali tidak khawatir tentang pengkhianatan Murong Bingyun, karena selama pihak lain berani mengkhianatinya, konsekuensinya tentu saja akan sangat menyedihkan. Mendengar itu, Yu Qiansu segera menghela napas lega. Pada saat ini kucing hitam besar itu juga tiba-tiba muncul di samping Yu Qiansu. "Senior kucing hitam besar, kamu juga ada di sini," kata Yu Qiansu. Dia sedikit terkejut. "Tidak hanya kucing hitam besar, tetapi budak hitam dan yang lainnya juga ada di sini," kata Qin Chen seraya tertawa. Dia segera memanggil budak hitam yang ditempatkan di tempat lain di cakram giok Qian Kun. Di saat semua orang melihat Yu Qiansu, semua orang secara alami melakukan percakapan dan bersemangat. Untuk saat ini Qin Chen tidak berencana untuk membiarkan budak hitam dan yang lainnya mengambil alih Papillon Candi. Sebaliknya, dia menggunakan waktu ini untuk mempercepat peningkatan kekuatan semua orang di dalam cakram giok Qian Kun. Setelah semua orang memasuki ranah suci surgawi, Qin Chen akan mengeluarkan mereka dan datang untuk bertanggung jawab atas Papillon Candi. Dan pada saat itu budak hitam akan dapat menggunakan sumber daya Wen Hantian untuk memperluas Papillon Candi dengan cepat di bawah dukungan dari penguasa rumah Guanghan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.